Kalau bicara seperti itu sebenarnya gini ya, anak-anak itu melihat perilaku yang pertama itu adalah di lingkungan keluarganya. Di lingkungan keluarga itu siapa? Ya orang tua gitu ya. Nah, idealnya maka orang tua itu harus menjadi role model yang baik bagi anaknya. Gitu. Nah, terkait dengan penggunaan gawai, maka jika kita melarang penggunaan gawai pada jam atau momen tertentu gitu ya, ya alangkah lebih baik kita juga melakukan hal yang sama. Gitu. Akan tetapi anak juga perlu memahami perbedaan penggunaan gawai untuk orang tua dengan dirinya. Gini misalnya ya. Gimana tuh Mbak? Wah, ini menarik nih. Iya kan gini, kalau anak-anak taunya main gawai itu hanya untuk bermain kan, gitu. Tetapi itu berbeda dengan orang tua. Orang tua gawai itu kan untuk macam-macam ya, untuk pekerjaan misalnya. Kayak suami saya kan wira swasta ya, itu gawai menjadi poin penting untuk banget ya. Gitu. Iya benar. Nah, itu harus ditekankan mereka gitu ya. Jika memang orang tua sebagai pekerja yang menggunakan gawai sebagai alat utama pekerjaannya, kan ada banyak tuh, kalau kebetulan suami saya wira swasta, misalnya ada yang lain tuh online shop, ojol dan lain-lain gitu ya. Nah, maka perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa penggunaan gawai bagi orang tua itu adalah untuk bekerja. Gitu. Nah, dengan penjelasan yang baik di awal, ini dapat membantu anak-anak untuk memahami aturan-aturan tersebut. Jadi anak-anak memahami, oh kalau untuk orang tua saya memang sebagai alat utama gitu ya, tapi kalau sebagai untuk anak-anak kan ya untuk bermain, untuk game dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tetap menjaga tadi kok, agar kita menjaga mindset anak juga, agar tidak asosiasi yang salah gitu ya Mbak ya. Oh ini bukan betul. Orang tua nggak konsisten, tapi memang lo itu gunanya untuk apa? Untuk kerja, bukan untuk main. Kamu untuk apa? Untuk main kan. Nah kalau orang tua beda gitu. Jadi memang harus dikasih pemahaman ya Mbak ya. Karena kalau anak-anak tidak diberikan pemahaman itu, persepsi anak-anak kan seperti apa yang dialami oleh dirinya, bahwa dia memegang gawai untuk apa. Berarti orang lain memegang gawai juga sama yang dialami oleh dirinya. Padahal beda gitu ya Mbak memang ya. Harus betul, jadi harus kita berikan pemahaman. Oke. Wow, ini sesuatu yang baru nih bagi saya. Saya yakin juga bagi teman saya sesuatu yang mencerahkan. Ini nanti saya akan share ke dia juga deh. Wah, ini tuh terus kan kalau sudah mengalami sebagai pasti akan tahu. Baru tahu pahit, getir dan manisnya ya Mbak ya. Yang penting banyak manisnya kok, banyak manisnya. Wah, ini semangat jadinya, ini harus positive thinking manisnya. Ya. Nah, berarti Mbak Tis nih lanjut lagi nih Mbak. Iya. Berarti kalau bisa mungkin dibilang disimpulkan juga semuanya nih ya berjalan inilah ya Mbak ya, berjalan secara alami lah gitu. Tapi kan juga yang paling penting gitu Mbak, yang untuk saya, mungkin teman saya itu, kemudian orang-orang yang sama di posisi saya seperti sekarang ini, yang paling baik tuh bagaimana sikap orang tua menanggapi penggunaan gadget gawai ini. Walaupun Mbak Ati sudah jelasin tadi kan bahwa kita emang harus pintar-pintar lah dalam menanggapinya gitu. Nah itu gimana Mbak? Apa sih yang paling penting? Mungkin secara poin penting apa gitu yang bisa kami ingat banget gitu, sikapnya gitu. Hal penting sebenarnya terkait dengan kesiapan kita gitu ya. Kesiapan kita sebagai calon orang tua. Sebenarnya kalau siap gitu kayak gitu tuh gimana sih Mbak? Kayak aku siap nih, aku belum siap nih. Itu sebenarnya susah juga kan Mbak? Kalau dibilang siap nggak siap terus jadinya. Keputusannya itu kan bukan kesiapan jadi orang tua dulu ya. Keputusannya kan keputusan siap menikah dulu. Iya gitu, itu dulu ya. Kan? Nah, keputusan siap menikah itu maka akan ada berderet kesiapan yang lain di belakangnya. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang perlu dipahami adalah
ketika kita mengambil keputusan untuk menikah. Penting gitu ya. Situ ya. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menikah, maka kita harus menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Kenapa? Karena akan ada perubahan-perubahan yang terjadi setelah kita menikah, dan kita dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan tersebut. Itu tadi, jadi satu keputusan akan ada keputusan-keputusan berikutnya di belakang, gitu. Yang terkait gitu ya Mbak ya. Iya betul. Nah, khususnya untuk gadget gimana nih Mbak? Kalaupun ini kan karena kan kayak tadi kan saya bilang kan saya nih pengguna gadget, yang istilahnya benar-benar ngelotok lah gitu loh. Gadget nih nggak bisa lah semuanya di situ. Bisa terlepas dari gadget gitu. Jadi sebenarnya sikap saya yang paling bijaksana tuh gimana gitu loh Mbak? Jadi terkait dengan penggunaan gadget gitu ya, apalagi misalnya sebagai calon ibu yang aktif di media sosial, benar, konten kreator gitu kan Mbak. Sebenarnya apapun profesi kita gitu ya, itu nggak masalah sih gitu loh. Apapun profesi kita itu jangan dijadikan sebagai hambatan untuk kita memulai atau untuk kita mengambil keputusan menikah, karena khawatir nanti tidak bisa fokus dengan pasangan, apalagi tidak bisa fokus dengan anak kalau punya anak. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi, jadi ketika kita mengambil keputusan menikah, maka kita harus menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Kita itu gitu. Perubahan-perubahannya akan banyak tuh di belakang. Misalnya perubahan terkait dengan pasangan. Gitu ya. Kalau kita sudah menikah, maka diri kita bukan untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi diri kita selain untuk diri kita sendiri memang, tapi diri kita ini sudah menjadi bagian dari pasangan kita. Apa perubahan yang terjadi itu, penyesuaiannya bagaimana? Maka ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, kita harus minta izin pasangan misalnya. Jadi kita tidak bisa secara bebas melakukan apapun dan kapanpun semau kita. Itu baru penyesuaian terhadap pasangan misalnya. Lantas kalau terjadi misalnya mengambil keputusan berikutnya, kita mau pengen punya anak segera atau tidak, nah itu kan juga keputusan yang harus dibicarakan berdua misalnya. Kemudian kita pengen punya anak, nah sampai kemudian terjadi hadir seorang buah hati misalnya ya. Nah ketika ada kehadiran anak dalam pernikahan, maka sebagai orang tua juga harus siap untuk menghadapi pola kehidupan baru, misalnya jam tidur. Kan kalau punya anak bayi tuh jam tidurnya sudah berubah, nggak sama dengan jam tidur sebelumnya gitu. Nah itu kan ada penyesuaian yang harus dilakukan. Waktu senggangnya, waktu cuma tidurnya juga jadi berkurang. Kehidupan seksualnya maupun kehidupan sosialnya sudah nggak bisa santai-santai dengan banyak teman dengan gampangnya gitu, karena sudah ada bayi di rumah gitu. Nah, pola perubahan ini itu kan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan anak. Artinya apa? Penyesuaian perlu dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Misalnya, kalau anaknya bayi bagaimana? Kalau anaknya menginjak preschool, nah akan berbeda lagi ya. Iya, apalagi kalau sudah anaknya preschool, ketambahan anak satu lagi. Nah, ini beda lagi. Dengan satu anak, penyesuaian ibu dengan satu anak, dengan penyesuaian dua anak kan akan berbeda lagi. Gitu. Nanti kalau anaknya satu menginjak remaja, apalagi yang harus disiapkan. Nah ini kan jadi satu kali kita mengambil keputusan untuk menikah, maka kita harus siap dengan keputusan di belakangnya. Nah jadi poin pentingnya apa nih gitu? Poin pentingnya, apapun kegiatan dan pekerjaan orang tua itu sebenarnya bukan menjadi hambatan, bukan menjadi masalah. Yang penting orang tua itu siap menghadapi perubahan, melakukan penyesuaian, dan memiliki komitmen untuk tetap menjadi role model yang baik bagi anaknya. Itu utamanya. Wah, iya. Gitu. Ini udah semakin tercerahkan dan berani. Maksudnya gimana ya Mbak? Menikah, nah gitu ini ya, semoga doain Mbak Atis kami semua lancar jaya dipertemukan jodohnya dengan yang terbaik dan mau memperbaiki diri kayak tadi Mbak Atis bilang, harus mau beradaptasi dan
istilahnya selfless gitu ya Mbak ya, kita harus bisa membagi diri kita untuk anak-anak, untuk pasangan gitu. Siap nggak untuk melakukan itu ya Mbak ya? Karena kan gini, kadang-kala ada tuh pasangan yang ya keputusannya sesaat saja gitu loh, jadi belum siap dengan yang terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan berikutnya, sehingga mereka nggak kuat dengan kehidupan baru. Nah, akhirnya di awal-awal pernikahan ya terjadi perceraian begitu. Itu nanti ada nggak dampaknya dengan anak, misalnya anak remaja Mbak, misalnya ke arah mungkin keputusan seksual yang salah gitu. Itu dari penelitian Mbak Atis sebelumnya ada nggak bukti-bukti seperti itu misalnya? Terkait misalnya seks bebas atau kehamilan luar nikah segala macam. Iya betul, banyak sekali. Jadi gini, kasus-kasus yang kebanyakan dari beberapa riset saya gitu ya. Jadi mereka yang karena akibat perilaku seks pranikah gitu ya, keputusan mereka menikah itu bukan karena kesiapan secara fisik dan mental, tetapi keputusan menikah itu karena keterpaksaan. Keterpaksaannya apa? Karena hamil di luar nikah gitu ya. Berarti ini udah memang kasus real banget nih ya Mbak ya, memang betul, Mbak udah meneliti ke arah situ, udah banyak banget bukti empirisnya gitu ya. Banyak banget. Jadi keputusannya apa? Keputusan menikah itu bukan karena kesiapan fisik mental mereka tidak, tetapi karena kesiapannya itu karena keterpaksaan. Karena hamil di luar nikah begitu kan. Nah, setelah hamil di luar nikah mereka akhirnya menikah dan mereka belum siap tuh untuk memiliki anak karena mereka masih labil gitu ya, secara mental mereka masih labil, secara ekonomi mereka belum mampu gitu ya, sehingga akan terjadi satu masalah itu akan memicu masalah-masalah ya tadi kayak Mbak Tis bilang tadi. Iya, ini akan kemudian akan terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul yang akhirnya membuat mereka di tahun-tahun awal pernikahan itu sudah terjadi percekcokan yang sampai pada akhirnya gitu ya, mereka harus melakukan perceraian padahal anaknya masih kecil, dan itu banyak sekali gitu. Wah, ini pelajaran yang berharga juga nih Mbak bagi kami yang ya walaupun sudah bisa membantu ya. Istilahnya tuh dengan adanya yang seperti itu, kemudian kita juga jangan patah arang gitu ya Mbak ya, jangan jadinya takut juga akhirnya aku belum siap apa gimana atau gimana. Yang penting itu tadi ya Mbak, kita harus bisa komitmen, bersiap dengan perubahan, dan kita melakukan penyesuaian. Wah, ini keren. Melakukan penyesuaian dan komitmen harus dimiliki ya. Jadi kalau melakukan penyesuaian aja tapi nggak memiliki komitmen tadi akhirnya pengen bubar-bubar aja jadinya ya Mbak ya. Apa-apa pengen bubar, masalah dikit pengen bubar. Nah, itu yang takutnya itu Mbak. Iya, betul. Wah, itu gitu. Wah, ini udah banyak banget nih dapat ilmunya bergizi nih buat kami persiapan soalnya. Persiapan menjadi orang tua yang baik ya. Iya. Wah, ini makasih banyak ya Mbak Atis nih, saya nanti akan share juga ke teman saya Japri nanti beliau juga, karena ini sebenarnya juga bukan permasalahan dia saja ya, juga permasalahan saya atau permasalahan yang lain, teman-teman yang juga masih punya menghadapi dalam tanda kutip masalah yang sama gitu. Semoga bisa membantu. Ya, makasih banyak ya Mbak Atis, sekali lagi sehat selalu. Semoga semuanya sukses, apa yang sedang dikerjakan, yang diteliti lancar jaya semuanya, diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Ya, gitu aja ya Mbak Atis. Makasih Mbak Atis. Ini tutup ya Mbak. Assalamualaikum. Iya.